Ready? Let's go. Ready? Let's go. Baik, kalau kita flashback ke belakang ya, jadi memang kita beberapa tahun 2023 kemarin itu merasakan betul adanya situasi yang tidak mengenakan ya, karena kekeringan yang cukup panjang itu. Ini yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim dan adanya fenomena daripada El Nino gitu. Ini kita sangat rasakan itu, mulai dari pertengahan tahun, kemudian sampai dengan awal Desember gitu ya. Tetapi dampaknya sampai Januari kita terasa bahwa kita sangat kekurangan stok beras kan itu. Ya karena kekeringan itu. Ini kita rasakan ketika inflasi dari bulan ke bulan, kemudian sampai kita kalau nggak salah inflasi kita tuh di atas 3% ya. Ini menunjukkan dan harga waktu itu harga beras itu masih di sekitar 14-15 harga beras. Kemudian ya memasuki musim hujan sempat agak menurun. Di samping itu ya karena bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Pak Jokowi terus melakukan langkah-langkah bagaimana untuk menstabilkan inflasi kan, atau mengurangi melonjaknya harga beras dan komoditas lainnya seperti cabai waktu itu kan, kemudian bawang, gula dan lain-lain. Dan awalnya sepertinya berhasil ya, tetapi dirasakan akhir-akhir ini kembali harga beras ini melonjak. Kan itu kita rasakan betul. Jadi kemarin harga beras medium itu di angka 16-17 ribu per kilo,
dan premium sampai 19 kalau nggak salah, itu premium sampai 11. Dan demikian juga dengan harga cabai gitu kan. Harga cabai merah ataupun cabai rawit ya. Cabai termasuk cabai keriting gitu kan. Itu pun saat ini beberapa waktu yang lalu dari naik kemudian turun kembali, naik kembali. Nah, ini memang sangat kita rasakan. Dan alhamdulillah memasuki musim penghujan ya, tentunya suatu hal yang sangat positif bagi kita sekalian. Jadi musim hujan ini banyak membawa barokah tentunya bagi kita semua ya. Suatu kebahagiaan tentunya bagi saya ya, hari ini kita akan melaksanakan panen raya. Tadi disampaikan oleh Kepala Dinas, di Desa Tunjungan kita ini ada kurang lebih 80 hektar ya persawahan yang saat ini sudah ditanami dan akan memasuki masa panen kan itu. Nah, masa panen ini tadi udah 30 hektar ya yang sudah dipanen, jadi masih 50 hektar. Dan panen raya nanti sekitar memasuki awal Maret sampai dengan April ya Pak ya. Nah, ini kita harapkan ya panen kita saat ini akan menghasilkan padi yang tentunya berkualitas kan itu kan. Dan padi yang tadi disampaikan harga harga gabah kering ya. Iya, ini bisa mencapai bila perlu lebih tinggi lagi kan. Tidak hanya 8 aja. Ya, kapan lagi petani mendapatkan keuntungan kan gitu kan. Kita harapkan begitu ya. Kemudian padi varietas Sintanur ya, yang bisa dikatakan memang kualitas daripada varietas Sintanur ini merupakan padi yang kualitasnya baik kan gitu ya. Dan ini kita harapkan panen ini dapat memberikan suatu keberkahan bagi kita sekalian kan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa memang ya, dalam hal ini kami dari pemerintah provinsi juga sama pemerintah kabupaten, kita itu senang gitu kan kalau masyarakatnya sejahtera kan gitu kan ya. Tetapi ketika masyarakat ini susah, kita pun ikut susah kan itu. Makanya kesempatan-kesempatan yang seperti ini, baik ketika musim datang musim penghujan, kemudian kita pun maunya terus untuk melakukan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Ini yang akan terus kita lakukan. Jadi tugasnya dari pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan dan bagaimana upaya kita untuk mensejahterakan masyarakatnya. Harapan kita seperti itu ya. Jadi tidak ada lain. Makanya terkait dengan permasalahan kemarin, terkait dengan masalah peningkatan kinerja produksi padi, tentunya beberapa hal yang terus kita lakukan dalam rangka untuk supaya masyarakat ini, para petani ini mampu melaksanakan panen dengan hasil yang maksimal kan itu. Jadi upaya-upaya yang dilakukan adalah percepatan penanaman padi, tentunya yang didukung dengan stimulan ataupun dorongan bantuan benih padi yang baik. Tentunya di kita ada pembimbing ya dari Dinas Pertanian di kabupaten juga ada, dan kita harapkan mungkin sampai di tingkat kecamatan. Purworejo ini merupakan salah satu daerah ya yang kita harapkan menjadi surplus beras kan itu, untuk membantu pemerintah pusat kan itu. Ya, kita harapkan ini akan semakin meningkat. Kemudian luas panen padi di Kabupaten Purworejo. Jadi tadi kalau kita bicara di desa Desa Tunjungan, luas panen padi di Kabupaten Purworejo ini sebesar 51.161 hektar. Ini suatu lahan yang sangat luas kan gitu kan.
dengan produksi padi diperkirakan mencapai lebih dari 288.000 ton gabah kering giling atau setara dengan 165.000 ton lebih ya beras kan itu. Nah kalau hal ini bisa terus kemudian kita pertahankan, malah kemudian kita tingkatkan. Sekarang 1 tahun tuh biasanya berapa kali panen kita, Bu? Ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Nah, bisa nggak 4 kali itu? Kalau bisa 4 kali kan itu. Nah ini kita harapkan, yang penting kita optimalkan ya, ataupun kita maksimalkan. Kemudian untuk target ya pencapaian kinerja produksi padi di Jawa Tengah, jadi kita harapkan adanya suatu peningkatan yang cukup signifikan, dan target yang kita tentukan adalah sebesar 11.168.000 ton ya gabah ini ya, gabah kering, atau realisasi capaian ya. Untuk realisasi capaian di tahun 2023 lalu adalah 9.078.000 ton gabah kering ya. Jadi kita harapkan adanya penambahan sekitar 2 juta ya, dari 9 menjadi 11 juta kita harapkan itu. Tentunya dari panen seluas 1,64 juta hektar. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Jawa Tengah gitu ya. Jawa Tengah ini merupakan daerah surplus padi kan itu. Tetapi kadang-kadang kita harusnya surplus, tapi yaitu kadang-kadang kita padi kita ini kemana gitu kan, padi ini kita kemana? Karena terkadang banyak padi kita itu larinya ke Jakarta, kemudian juga ke Surabaya itu. Ini makanya dalam hal ini kami mengharapkan tentunya kepada kita semua, khususnya dari Pemda Purworejo, agar menguatkan kelembagaan petani ini guna menahan hasil panen untuk mengisi lumbung desa, dan bahkan membangun sistem logistik atau stok pangan khususnya beras di tingkat kabupaten. Demikian halnya tentunya kami di provinsi ini akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi biar padi di kita itu ketika memang suatu saat ada suatu gejolak masalah harga, kita siap kan itu. Kita siap untuk mencukupi kan itu. Tentunya dengan kita harus menyimpan, menstok padi tersebut mulai dari desa, kemudian mungkin kecamatan, kabupaten, dan kita di provinsi pun demikian. Makanya selalu di provinsi ini selalu ada beras cadangan ya. Seperti tadi kami membawa 10 ton untuk masyarakat di Purworejo, dan ini terus kami lakukan juga untuk pemberian bantuan-bantuan atau stok cadangan beras ketika masyarakat memang sangat membutuhkan. Dan dalam hal ini kami terus melakukan kerjasama dengan Bulog ya, Bulog untuk menggelontorkan di pasaran dengan harga yang subsidi, dan kami dari provinsi adalah untuk memberikan bantuan khususnya bagi masyarakat yang memang terkena dampak daripada inflasi kan itu. Kemudian juga dengan berbagai upaya kita mudah-mudahan Jawa Tengah mampu mencapai target produksi padi tadi, yaitu 11 juta sekian, dan mewujudkan ketahanan pangan dan berkontribusi dalam penyediaan pangan nasional ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat, dan saya mengucapkan terima kasih tentunya selaku PJ Gubernur, dan kita harapkan panen raya ini juga tadi harga gabah keringnya akan meningkat sehingga memberikan keuntungan bagi para petani kan itu, kita harapkan begitu ya.
ini dengan Bupati Purworejo dan para Forkopimda dan juga pejabat dari Pemprov Jawa Tengah berada di Desa Tunjungan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo dalam rangka pelaksanaan panen raya padi ya di daerah sini. Jadi untuk di Desa Tunjungan ini ada lahan seluas 80 hektar, ya 80 hektar dan memang tanahnya bagus sekali, datar gitu kan. Di antara bulan Februari kemudian sampai Maret ini akan dilaksanakan panen raya. Jadi saat ini sudah 30 hektar sudah dilaksanakan panen dan masih ada tersisa 50 hektar yang akan dilakukan panen ya secara bertahap sampai dengan bulan awal-awal April. Nah untuk harga gitu ya, harga per gabah kering ya, kering panen, gabah kering panen di sini memang alhamdulillah ada suatu peningkatan, itu sekitar 8.000 sampai 8.500 untuk gabah ini. Nah, ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi para petani yang memang sama-sama ketahui ini merupakan panen pertama ya setelah kita kemarin adanya suatu kekeringan akibat dari perubahan iklim dan fenomena El Nino itu. Ya kita harapkan untuk panen ke depan dan ini merupakan awal pelaksanaan panen. Ya kita harapkan akan menurunkan harga beras yang saat ini ya harga beras medium itu ada di posisi 16 sampai 17 ribu per kilo dan premium ini ada di sekitar 19 ribu per kilo. Ya kita harapkan ini akan dapat menurunkan kembali, menstabilkan inflasi dengan pelaksanaan panen ini. Dan panen di Purworejo ini secara keseluruhan ada sekitar di 51.161 hektar ya di Purworejo. Jadi kita harapkan tentunya akan panen raya ini dapat berhasil dan tentunya akan mendapatkan suatu keuntungan yang cukup besar bagi para petani gitu. Nah ini kita harapkan dan di waktu yang bersamaan artinya di seluruh provinsi Jawa Tengah ini pun sedang melaksanakan panen juga ya di beberapa kabupaten. Dan untuk Jawa Tengah itu ada sekitar 1,64 juta hektar ya yang akan melaksanakan panen dan kita harapkan memang ada target yang akan kita tempuh untuk di tahun 2024 ini sebesar 11 juta ton ya. 11 juta ton, 11.168.000 ton ya gabah kering. Kita harapkan ini akan melewati atau melebihi panen kita di tahun 2023 yang sebesar 9,5 ya juta ton gabah kering gitu ya. Oke, Dada. Persediaan untuk Jawa Tengah aman ya Pak ya? Jadi Jawa Tengah ini kan lumbung padi ya kita harapkan ya kita untuk Jawa Tengah insya Allah di tahun 2024 ini dengan kondisi beras yang ada dengan hasil panen yang ada ini akan kedepannya akan aman dan ini saya yakin dengan mulainya panen ini akan menurunkan harga beras, akan mampu menstabilkan kembali inflasi di Jawa Tengah juga di Indonesia kan karena saya yakin mungkin provinsi yang lain pun juga akan melaksanakan panen raya. Harapan di sini kami nanti akan melakukan semacam himbauan dan penekanan agar
desa ini mempunyai stok beras yang cukup di lumbung, kemudian juga di tingkat kabupaten ya kita akan lebih menata kembali mendapatkan bisa menahan gitu kan beras yang ada di sini ya, tentunya dengan Bapak Pembelian dan di provinsi pun demikian kami akan melakukan untuk ya anggaran untuk bisa stok beras untuk keperluan di tahun 2024 ya. Oke ya. Terima kasih.